5 cara merawat silaturahim. Bisa diingat? Belum saya sampaikan, gimana mau diingat? Yang pertama, silaturahim itu dijaga melalui sholat, bukan somat. Sholat berjamaah itu cara menjaga, merawat, memelihara silaturahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar Habib? Sehat? Apa kabar Pak Kiai? Sehat? Apa kabar bro? Sehat? Silaturahim dijaga lewat sholat berjamaah. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa. Kalau sholat berjamaah, insya Allah silaturahim pasti terjaga. Ini sekarang kenapa silaturahim putus? Karena tidak sholat berjamaah. Dulu waktu susah ketemu di masjid 5 kali, 7 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, tarawih, duha. Begitu rezeki lancar ketemu cuman sekali, Idul Adha. Itu pas sama-sama ngambil kupon. Tapi yang begini tidak ada di balik papan. Dulu memang pernah ada, tapi sudah mati ditimpa papan. Ini yang sekarang yang ada ini baik-baik semua orangnya, insya Allah. Ini masjid besar, Islamic Center, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Saya pertama masuk tadi mikir, gimana cara membuat masjid sebesar ini bisa penuh? Ternyata orang Balikpapan biasa memenuhkan Islamic Center. Kalau nggak percaya, datang subuh besok. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya suami belum sholat, bukakan pintu hatinya sholat ya Allah. Banyak juga yang nggak sholat. Yang gadis-gadis yang belum menikah, mudah-mudahan segera mendapat imam sholat. Jangan nikah sama orang nggak sholat. Allah aja dia tinggalkan, apalagi kamu Besti. Nabi Muhammad aja nggak dia patuhi, apalagi kamu calon mertua. Kalau mau mencari calon menantu, nggak usah jauh-jauh, ini orangnya. Kalian sudah kuiklankan, nggak laku juga, bukan salahku lagi. Ibu mulai lirik-lirik. Mudah-mudahan adik-adik dapat istri yang solihah-solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini kalau kelihatannya anak udah 3 ya. Aminnya paling kuat. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selesai sholat doa bersama, selesai sholat zikir bersama, selesai sholat makan bersama, pas bayar masing-masing. Selesai sholat ada acara salam-salaman, say hello. Gak boleh salam selesai sholat, habis sholat gak boleh salam. Sebelum sholat dia gak ada salaman, karena terlambat langsung sholat, Allahu Akbar. Selesai sholat dia salaman. Hukumnya sunnah. Yang ngomong sunnah itu namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sahih Muslim hafal, Riyadus Shalihin di kepala, Arba'in picing mata, Al-Majmu' Syarah Mu'azzab dia syarah semuanya, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu dia ngomong selesai sholat salaman, itu hukumnya sunnah. Kalau tadi sebelum sholat memang belum ada salah.
Tapi kalau sebelum sholat sudah salaman, habis itu dia sholat, habis sholat dia salaman lagi, itu namanya mubah. Kalau sebelum sholat gak salaman, habis sholat salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Yang gak boleh itu salaman sedang sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa camat? Itu yang gak boleh, batal sholatnya. Maka silaturahim pertama bukan di warnet, bukan di kafe, bukan di warung kopi. Silaturahim yang pertama adalah di masjid. Jelas? Ini silaturahim. Mau kemana? Ngafe sebentar. Ngafe dari mulai habis maghrib sampai subuh, kopi segelas. Makanya banyak kafe yang buka sebulan tutup. Grand opening, bulan depan tinggal pening. Kenapa? Karena yang ngafe minum kopi segelas dari maghrib sampai subuh, pakai wifi gratis, habis gula tuang air putih. Ada yang begini di balik papan? Enggak ada. Yang di balik papan ini baik-baik semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka datanglah ke masjid, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Suami ibu boleh kaya, mobilnya banyak, rumah seperti istana, tapi kalau tidak sholat, Ustadz Somad, saya dulu menyangka kalau nikah sama dia akan bahagia. Gimana rasanya bu, punya suami nggak sholat, seperti tidur sama babi hutan. Ya Allah, jadikan anak-anak muda ini anak-anak yang memakmurkan masjid. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, tidak ada tempat bernaung, tidak ada atap. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di pasar, badannya boleh di kantor, badannya boleh di gedung, tapi hatinya tetap di masjid. Hayya 'alas shalah. Belum azan dikumandangkan dia sudah duduk, bahkan dia sudah sholat duluan. Teman-temannya heran, masih jam 3 kau sholat apa? Aku sholat zuhur ketinggalan. Kadang kita banyak menyangka orang ini soleh karena Allah masih menutupi aibnya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa silap kita di masa yang lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni minal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami. Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini semangat sekali kelihatannya? Kalau Tuan pergi sholat Jumat, jangan sambil berburu. Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini kelihatan semangat? Karena sorbannya sorban yang baru. Kalau Tuan, tunggu. Kalau Tuan pergi berburu pakai Toyota, kenapa Ustaz Somad mendapat sorban baru? Sorban baru dari Pak Wali Kota. Masya Allah, tabarakallah. Kita, Allahu Akbar. Kita kalau dapat hadiah itu dipakai. Kalau dapat baju baru dikasih orang, pakai. Dapat cincin dikasih orang, pakai. Kenapa? Karena orang yang memberi itu saat melihat, oh ternyata dipakai Ustaz Somad, senang hatinya. Jangan sampai nggak dipakai. Kalau nggak dipakai, oh rupanya udah dijual Ustaz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, yang pertama menjaga silaturahim dengan sholat. Yang kedua, menjaga silaturahim dengan menghadiri majelis taklim.
Anak-anak muda di Balikpapan punya majelis taklim? Ada acara maulid dengan para habaib? Ada majelis solawat dengan para habaib? Kalau sudah ikut majelis solawat, Simtud Durar, Abdiyaul Lami, Al-Barzanji, Ad-Dibai, solawat burdah, pegang sampai mati. Siap? Insya Allah. Kalau punya teman yang selalu ngajak, bro, ayo kita ke majelis. Oke, I am coming. Kalau punya teman yang ngajak, ayo kita maulid, pegang dia sampai mati. Kalau punya teman seperti ini, sebelum mati jangan dikubur. Ibu punya majelis pengajian, punya grup wirid yasin, punya grup sholawatan. Alhamdulillah, ibu-ibu ngajinya sama ibu-ibu, ngaji tahsin, ngaji idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Jangan sampai seragamnya bagus, bajunya mahal, jilbabnya keren, kredit. Suruh ngaji nggak bersuara. Baca Bu Yasin. Disuruh baca, siap. Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Soba, Sika, Jiharka, Ras. Imam-imam kita, orang-orang soleh, qori-qori kita. Kota Balikpapan adalah kota yang hebat, bangunannya hebat, transportasinya mantap, semangat jamaahnya luar biasa, para habaib banyak, para ulama, kiai, tuan guru. Kalau ada orang Balikpapan nggak ngaji, seperti ayam mati di lumbung jagung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji, ngaji, ngaji. Saya nih Ustadz, kalau datang pengajian ngantuk, tidur. Saya belum pernah marah sama jamaah karena tertidur. Makanya kalau saya pengajian tuh mata saya tajam ngelihat. Tapi khusus yang laki-laki, perempuan enggak. Kalau perempuan gini nih, Ustadz gatal. Laki-laki saya tajam mata. Kenapa? Kalau ada yang ngantuk, bukan berarti saya marah. Kenapa tidur? Abdul Somad belum pernah marah pada jamaah yang tidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tidur, itu berarti Ustadz Abdul Somad sudah berhasil menenangkan jiwanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Kumpul di rumah Allah, membaca ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Ibu hari ini tenang? Dari bunyinya memang tenang. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, ya dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan kelahi, mereka akan berperang. Tapi malam ini tidak ada yang kelahi, tidak ada yang menumpahkan darah. Jangankan darah manusia, darah nyamuk pun tidak tumpah. Keringat ada tumpah karena kepanasan. Ini masjid kipas anginnya luar biasa, kipas, 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 kipas. Tapi kenapa jamaah masih juga berkipas? Karena memang padahal jendela pintu semua terbuka, padahal atapnya tinggi. Kenapa kita kepanasan? Jangan disalahkan jamaah, ini memang pemanasan global. Di India aspal sudah meleleh seperti dodol. Di Thailand rel kereta api sudah mulai melengkung bengkok. Jadi kalau kita kepanasan itu belum ada apa-apanya. Panas masih mau datang pengajian, ini adalah tanda pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajinya yang paling penting di antara semua adalah ngaji akidah.
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basor kalam. Jangan ngaji nggak pakai kitab. Apa kitabnya? Kitabnya Aqidatul Awam. Aqidatul Awam nggak ngerti, nggak paham. Syarahnya Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam oleh Sayyidi Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Jangan baca buku tidak bersanad, ngaji ke guru yang ada gurunya sampai ke Sayyid Muhammad bin Alawi. Muridnya ada bersama kita malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar kepada Sayyidil Habib. Imam Syafi'i dari kota Makkah sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik di kepalanya semua. Bahasa Arabnya mantap. Orang Arab, orang Quraisy, orang Makkah, Imam Syafi'i. Tapi ketika baca Muwatta, dia datang ke Madinah menemui Imam Malik bin Anas untuk bertalaqi, bersanad. Ini sekarang banyak orang ngaji tidak bersanad, tidak berguru. Siapa guru kamu? youtube.com. Tapi kami kan selama ini ngaji sama Ustaz Somad kan nggak ketemu. Kami ngaji dengan Ustaz kan melalui YouTube. Boleh ngaji melalui YouTube dan jelas orangnya ada. Sekarang saya tanya, itu channel Abdul Somad official itu orangnya ada apa nggak ada? Mana orangnya? Saya tahu jamaah datang malam ini cuman mau ngeliat mana orangnya Abdul Somad yang menghabiskan paket kami 2 giga itu mana? Ajastukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Semua buku-buku yang saya tulis, hadis-hadis yang saya riwayatkan, doa-doa, zikir-zikir dari guru-guru saya yang selama ini saya bacakan di YouTube, saya ijazahkan kepada semua jamaah hadirin hadirat adik-adik semua. Adapun para guru, para habaib, saya tidak mengijazahkan karena mereka lah sahibul ijazah, mereka lah sahibul isnad, mereka lah guru-guru kita semua. Supaya kalau kita ditanya orang, kamu berguru? Ya. Kamu bersanad? Ya. Apa kitab yang kamu baca? Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam, karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, langsung dari muridnya yang ada di Balikpapan. Siap belajar? Awas kalau tidak, jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Adik-adik nanti dari komunitas langsung datang temui Sayyidil Habib. Habib, sesuai pesan Ustaz Somad, kami mau baca kitab Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam. Kapan Habib ada waktu kosong, kami mau talaqi, kami mau belajar, sehingga nanti adik-adik punya sanad, punya ilmu dari adik langsung ke Habib, langsung ke Sayyid Muhammad, langsung ke Sayyid Alawi, langsung ke Sayyid Abbas, sampai kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, silaturahim dijaga dengan datang pada saat orang sakit. Orang sakit kalau dijenguk itu kesannya luar biasa. Saya sudah praktekkan, jamaah sakit saya datang, itu mereka ingat luar biasa.
Ustaz masih ingat dengan saya? Saya kalau jamaah nanya ke saya, Ustaz ingat dengan saya? Mau bilang nggak ingat takut sombong, mau bilang ingat takut bohong. Ustaz ingat dengan saya? Ustaz yang datang kemarin ke rumah sakit waktu saya sakit. Oh iya. Orang saat sakit, kawannya hilang, temannya terbang, sahabatnya melayang. Tiba-tiba kita datang menjenguknya. Jenguk orang sakit jangan bawa jeruk, karena orang sakit gak makan jeruk. Kalau mau bawa jeruk ke orang sehat. Ibu kalau mau bawa jeruk jangan ke orang sakit, habis jeruk jadi makan orang sehat. Orang sakit itu dibawakan nasihat. Nasihatnya jangan terlalu jujur. Ini banyak orang jenguk orang sakit terlalu jujur. Gimana penyakitnya? Waduh, kalau kayak gini kayaknya nggak hampir selesai Jumat mati ini. Doakan dia. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirwafi, Bismillahilkafi, Bismillahilmuafi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya syafi ya kafi ya muafi, isfi mardana sifaan ajila wa idza maridtu fa huwa yashfin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang hafal, kalau enggak hafal doakan aja dalam hati. Kalau dia nanya, kau doakan apa? Kau doakan kau cepat mati. Apa kata dia? Maksudnya bakteri-bakterinya cepat mati, supaya kau tetap hidup bersama, berjuang, berdakwah bersama kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ya Allah, saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Allah. Kalau mau menyambung silaturahim, datang saudara kita yang sedang sakit, bisikan ke telinganya, la ilaha. Itu mau sakratul maut. Kalau masih sehat jangan langsung la ilaha illallah. Tanya kabar, apa kabar? Kata dokter Ustadz Somad, saya sudah divonis. Apa katanya Pak? Katanya saya mati 2 hari lagi. Bapak jangan percaya. Kalau Bapak percaya, rusak rukun iman Bapak. Berarti rukun iman Bapak sudah jadi 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Tapi saya katanya Pak Ustadz diponis ini urat kaki mesti dipotong naik ke atas, cincin saya katanya mesti dipindah ke dalam, pasang ring Pak Ustadz. Jangan percaya, Bapak jangan percaya. Terus saya berobat tetap ke rumah sakit. Yang dipercaya itu cuma 2. Pertama tanggal, yang kedua harga. Yang lain adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik saya sakit, masih ke rumah sakit. Mertua saya sakit, masih ke rumah sakit. Tapi kuasa Allah segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tanya orang yang sakit itu, bisikkan ke telinganya, sudah sholat belum? Ini banyak orang jenguk orang sakit yang ditanya, udah ngopi belum? Sudah sholat apa belum? Dia nangis. Kenapa? Istrinya tidak mengingatkan dia sholat, anaknya tidak mengingatkan dia sholat. Kenapa istrinya tidak mengingatkan sholat? Karena waktu sehat dia tidak pernah mengingatkan istrinya sholat. Maka saat sakit istrinya pun tidak mengingatkan dia sholat. Kalau saat sehat suaminya mengingatkan Allah, mengingatkan Rasulullah. Saat sakit istrinya pun akan mengingatkan tentang Allah dan Rasulullah. Betul Ibu? Oh, betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini yang gagah perkasa, hari ini yang sehat, tidak ada menjamin bahwa besok pagi kau akan tetap sehat sempurna. Semua kuasa Allah. Orang yang besok sehat, hari ini merasa sehat, belum tentu sehat. Orang yang hari ini mati, hari Jumat ini mati tadi, kemarin hari Kamis, tidak satupun mereka menyangka akan mati. Berapa banyak orang disangka mati, tidak mati. Diponis dokter katanya mati, tidak mati. Dokter yang memponis sudah mati duluan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dokter memberikan kesembuhan atas usaha dan ikhtiar
tapi yakinlah itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5, kita katakan setelah sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in, lahul mulku, dia yang punya kekuasaan, walahul hamdu, dia yang layak dipuja-puji, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu waktu baca itu tanamkan dalam hati, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak orang baca itu tapi nggak ada dalam hatinya, sambil ngantuk-ngantuk, qadir qadir. Apa ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul wa lahul yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nampak tanda-tanda mau mati, mau sakaratul maut, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu siap membisikkan la ilaha illallah? Mereka udah siap, Pak? Ibu siap membisikkan la ilaha illallah? Siap, Pak. Besok subuh kalau kalian nggak sholat subuh, siap ya Bu ya? Tapi kalau mereka masih sehat, insya Allah belum lagi. Kalau nampak tanda-tanda sudah mau mati, lidahnya mulai memendek keluh, bibir tak dapat bergerak, maka bisikkanlah ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il. Orang yang selalu la ilaha illallah, insya Allah walaupun di mall, walaupun di jalan, walau di ICU, walaupun tidak ada keluarga, walau tidak dibimbing, dia akan tetap ingat afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Banyak ibu-ibu sekarang, istri sekarang, kalau suami mau sakaratul maut, yang dibisikkannya ke telinga bukan la ilaha illallah, mana surat tanah. Itu tidak ada di balik papan. Yang di balik papan ini nggak ada satupun nanya surat tanah. Yang ada cuma nanya surat mobil, surat rumah, dan lain-lain. Mudah-mudahan semuanya berwasiat yang baik-baik. Watawasau bil haq, watawasau. Makanya mesti banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Meninggal, siapkan kain kafan, detak jantung berhenti, berdegup di dada sebelah kiri.